GTV. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya takut orang-orang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, karena penyelisihan mereka itu akan menjadikan mereka ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, itu surat An-Nur pada ayat yang ke-63, beliau mengatakan, atadri mal fitnah, tahukah kalian apakah fitnah yang dimaksud dalam ayat itu? Orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ditimpa fitnah. Apa fitnah yang dimaksudkan dalam ayat itu? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, al-fitnatu syirku, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada malaikat, kepada jin dan yang lainnya, maka ini semuanya adalah kesyirikan. Dan syiriknya adalah syirkul akbar. Artinya bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam yang mulia. Kemudian yang kedua adalah syirkun niyah, syirik di dalam tujuan. Apa maksudnya? Yaitu seorang melakukan amalan ibadah yang seharusnya dia niatkan untuk mendapatkan, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, akan tapi dia lakukan ibadah itu untuk mendapatkan dunia. Dan ini adalah kesyirikan. Misalnya, ketika seorang itu sedang baca Al-Qur'an, ketika dia bersedekah dan yang lainnya, beribadah, salat dan yang lainnya, maka terbersit dalam hatinya itu dia gunakan untuk mendapatkan dunia. Maka ini adalah kesyirikan yang disebut oleh para ulama dengan syirkun niyah, syirik di dalam tujuan. Yang ketiga adalah syirkut ta'ah, yaitu mentaati selain Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia mentaati makhluk dalam perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Kita tahu cinta adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak tampak, tapi ketika kecintaan itu diletakkan dalam sesuatu yang salah, yaitu mencintai makhluk yang di sana ada unsur ketundukan dan kepatuhan yang mutlak kepada makhluk itu, maka ini termasuk syirik di dalam kecintaan. Inilah 4 syirik besar yang menjadikan seorang keluar dari agama Islam yang mulia, wal iyadu billah. Kemudian yang kedua ada syirkul azghar. Syirkul azghar yaitu syirik kecil yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Syirik kecil yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syirik zahir dan yang kedua adalah syirik khafi. Syirik zahir adalah kesyirikan yang dilakukan dengan ucapan maupun perbuatan yang tampak. Misalnya seorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengatakan masya Allahu wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini semua adalah masuk dalam kategori itu adalah riya. Itu adalah syirik kecil. Wal amalu li ajalin nasi syirkun, dan beramal karena manusia itu adalah kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhuma. Adapun yang dikatakan dengan ikhlas, yang diinginkan, yang dimaksudkan dengan ikhlas adalah ketika seorang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduanya. Dia tidak meninggalkan amalan karena manusia dan dia tidak melakukan amalan karena manusia. Dia tinggalkan amalan suatu amalan karena Allah dan dia melakukan suatu amalan karena Allah pula. Ini yang sekarang merebak dan mungkin akan bertambah banyak waliyadzubillah di akhir zaman, yaitu praktek-praktek kesyirikan yang kita perlu waspadai. Jangan sampai seorang terjerumus dalam kesyirikan tanpa ia sadari. Kemudian yang kedua, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnah di akhir zaman adalah banyaknya terjadi perpecahan.
banyak terjadi perpecahan di kubu kaum muslimin. Banyaknya orang-orang yang mengaku Islam, akan tapi secara i'tiqad, secara keyakinan dalam dirinya ada kemunafikan. Sehingga Rasulullah SAW telah memperingatkan jauh-jauh hari dalam sabdanya, وَتَفْتَرِكُ ummati ala 73 firqatan. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya adalah dalam kubu kaum muslimin. Akan tapi mereka berpecah, mereka membanggakan kelompoknya, perkumpulannya, dan yang semisalnya. Dan ini akan melemahkan kekuatan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Fitnah di akhir zaman adalah banyaknya pembunuhan. Nyawa manusia di akhir zaman menjadi murah harganya. Terkadang seorang itu ditumpahkan darahnya dalam perkara-perkara yang sederhana, bukan perkara-perkara yang berat. Rasulullah SAW mengingatkan dalam salah satu hadisnya, la taqumus sa'atu hatta yaqthurul harju. Tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadinya al-harju. Qalu wa mar harju ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu al-harju wahai Rasulullah? Qala al-qatlu wal-qatlu. Al-harju maksudnya adalah pembunuhan. Artinya di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan. Bahkan terkadang seorang itu melakukan pembunuhan bukan karena alasan yang jelas. Kadang seorang itu dibunuh bukan karena alasan yang jelas. Hanya alasan-alasan yang sepele, masalah-masalah perebutan harta, bahkan masalah yang lebih ringan dari itu. Wal-iyadzubillah. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadisnya, "Walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadril qatilu fi ayyi syai'in qatala wa la yadril maqtulu 'ala ayyi syai'in qutila." Kata Nabi SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, sungguh akan datang satu masa di tengah-tengah manusia, la yadril qatilu fi ayyi syai'in qatala, di mana seorang pembunuh itu tidak tahu apa alasan dia membunuh. Kenapa hanya masalah seperti ini dia tumpahkan darah orang, dia bunuh orang lain, dia tidak tahu. Wala yadril maqtulu ala ayyi syai'in qutila. Demikian pula orang yang dibunuh dia tidak tahu alasan apa dia harus dibunuh. Apa salah dia? Apa dosa dia? Apakah dia menyakiti orang lain sehingga dia ditumpahkan darahnya? Karena demikian murahnya nyawa, maka ditumpahkan sedemikian rupa. Wal iyadzubillah. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang mahalnya nyawa seorang muslim. Beliau mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan daripada terbunuhnya satu jiwa dari orang yang beragama Islam. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, fitnah yang keempat yang muncul di akhir zaman adalah munculnya syubhat. Banyaknya orang-orang yang menyuarakan, banyaknya tulisan yang terkadang tidak bersumber dari referensi-referensi yang benar, orang yang tidak memiliki kapabilitas untuk berbicara dalam masalah-masalah agama, sehingga akhirnya kebenaran itu menjadi bias. Karena semua orang boleh berbicara, boleh menulis, boleh menyebarkan, sehingga akhirnya kebenaran pun dianggap hal yang samar. Berbeda ketika dahulu, tidak ada yang berani mengungkapkan kecuali seorang alim, seorang ulama, sehingga ucapannya didengar dan dijalankan oleh masyarakatnya. Akan tapi di zaman akhir seperti sekarang ini, semua orang bisa menulis, bisa berkomentar, bisa membuat sebuah artikel dan menyebarkannya, yang terkadang itu tidak bersumber dari sumber yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna bayna yadayi sa'ati taslimal khasah wa fushuwat tijarati hatta ta'ina al-mar'atu ala zawjiha hatta ta'ina al-mar'atu zawjaha ala tijarati wa qat'al arhami wa syahadatil zuri wa kitmana syahadatil haqqi wa dhuhural qalami." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di hadapan hari kiamat akan terjadi pemberian salam yang khusus kepada orang-orang yang dikenal saja.
seorang tidak memberikan salam kepada orang lain. Wa fushuwat tijarah, akan tersebar perdagangan, hatta ta'inal mar'atu zawja 'ala tijarah. Sampai-sampai seorang istri dia bantu suaminya untuk berdagang, untuk bisa mendapatkan harta yang banyak. Wa qat'al arham, diputusnya silaturahmi, wa syahadatuz zur, wa kitmana syahadatil haqqi, ditutupnya persaksian yang benar dan diangkatnya persaksian-persaksian palsu, wa dhuhural qalami, dan banyaknya tulisan-tulisan. Kita sekarang merasakan, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali artikel tulisan yang bisa kita dapatkan di dunia maya. Maka kita perlu berhati-hati siapa penulisnya, dari sumber mana dia mendapatkannya, dan apakah itu bersumber dari kebenaran ataukah tidak. Kemudian yang berikutnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah tersebarnya fitnah wanita. Di akhir zaman, jumlah wanita secara umum itu melebihi dari banyaknya jumlah laki-laki. Dan sebagian besar dari mereka tidak tahu bagaimana berhijab secara syar'i, bagaimana mereka menutup aurat mereka, bagaimana mereka ketika harus menampakkan diri di halayak ramai seperti apa. Mereka tidak paham. Sehingga akhir muncul fitnah bagi kaum laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki dibandingkan dengan fitnahnya wanita. Fitnah wanita ini di akhir zaman lebih berat lagi. Karena banyak di antara mereka yang secara zahir berpakaian, akan tapi hakikatnya mereka itu telanjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadisnya, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua golongan yang termasuk ahli neraka, lam arahuma, kata Nabi. Yang aku waktu itu, yaitu waktu disabdakannya hadis itu, tidak pernah melihat mereka berdua saat ini. Artinya itu baru muncul nanti di akhir zaman. Siapa mereka? Qaumun ma'ahu siyatun ka'adnabil baqar yadribu bihan nas. Yaitu satu kaum yang memegang cemeti, yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Yang dengan cemeti itu dia memukul manusia dengannya. Dan yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnatil bukhtil ma'ilah. Yaitu wanita-wanita yang dia berpakaian tapi telanjang. Mereka menggunakan rambut seperti punu onta. Mereka menggoda laki-laki agar terpikat dengan mereka. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa bau surga telah tercium sejak perjalanan 40 tahun. Maka berhati-hatilah para wanita, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW telah memperingatkan wanita adalah bagian dari fitnah bagi kaum laki-laki. Bahkan disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Uritun nara fa'ida kana aktsaru ahlihan nisa." Aku diperlihatkan neraka dan kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Maka kita perlu berhati-hati, jangan sampai menjadi fitnah untuk yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara fitnah yang akan muncul di akhir zaman adalah terbukanya lumbung-lumbung harta. Di akhir zaman akan dibuka perbendaharaan harta sehingga manusia mudah untuk mendapatkan harta. Mereka akan berebut harta sebagaimana telah diperebutkan oleh orang-orang sebelumnya. Padahal tidaklah kefakiran yang akan menimpa umat ini. Justru fitnah ujian yang akan ditimpakan kepada umat ini adalah fitnah harta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa wallahi mal faqra ahsya 'alaikum walakinni ahsya an tubsata 'alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha."
Walakinni ahsya an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah kefakiran yang aku takutkan akan menimpa umat ini. Akan tapi, yang aku takutkan adalah ketika sudah dibukakannya dunia. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana telah dibukakan dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Niscaya kalian akan memperebutkannya sebagaimana dulu mereka telah memperebutkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Wal iyadu billah. Manusia di akhir zaman tidak lagi berpikir apakah harta yang dia dapatkan itu halal ataukah haram. Yang terpenting bagi mereka bagaimana mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Mendapatkan harta yang megah, yang mewah, yang banyak jumlahnya. Tidak lagi diperdulikan apakah itu harta yang halal ataukah harta yang haram. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami. Kata Nabi SAW, akan datang satu masa di tengah-tengah manusia yang mana manusia tidak lagi mempertimbangkan, tidak lagi melihat apa yang ia ambil dari dunia ini, dari harta tersebut. Aminal halali, aminal haram. Apakah harta itu didapatkan dari cara yang halal ataukah didapatkan dengan cara yang haram? Betapa banyak kita melihat orang yang hanya melihat nominal banyaknya harta tanpa dia memperhatikan apakah didapatkan dengan cara yang halal. Wal iyadu billah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Itulah di antara fitnah-fitnah di akhir zaman yang perlu kita waspadai, yaitu banyaknya kesyirikan, adanya fitnah wanita, banyaknya terjadi perpecahan, kemudian dibukakannya harta dan yang lainnya yang kita perlu waspada dengannya. Kemudian bagaimana cara kita selamat dari fitnah di akhir zaman? Gelombang fitnah yang demikian besar yang dirasakan oleh kebanyakan manusia. Maka ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berusaha hadir di majelis-majelis keilmuan seperti sekarang ini. Karena duduknya kita di majelis ilmu, kita akan diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita sudah mulai lalai, mulai lupa, kita kembali ingat kepada hakikat kita diciptakan di muka bumi ini. Di majelis ilmu lah seorang yang imannya melemah kembali kuat. Seorang yang berat melakukan ketaatan menjadi ringan dia melakukan kebaikan. Di majelis ilmu dia akan dimotivasi untuk melakukan berbagai amalan salih dan diperingatkan untuk meninggalkan berbagai macam keburukan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengingatkan kepada kita, janganlah kita jauh-jauh dari majelisnya para ulama. Karena di majelis ilmu itu ibarat perahu yang akan menyelamatkan orang-orang yang ada di atasnya di tengah-tengah terpaan gelombang yang sangat besar. Barang siapa yang ingin selamat dari fitnah di akhir zaman, maka dia harus naik di atas perahu di majelis ilmu. Lihatlah bagaimana majelis ilmu di kalangan para salaf telah menyelamatkan mereka dari berbagai macam penyimpangan yang muncul pada zaman tersebut. Kita ambil contoh misalnya pada masa Al-Imam Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Seorang ulama besar di masanya, tokoh tabi'in yang majelisnya sangat luar biasa, yang hadir di tempatnya. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka niscaya dia akan selamat ketika mengikuti arahan dari Al-Hasan Al-Basri. Digambarkan dalam sebuah kisah, salah satu murid Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri keluar dari kota Basrah di Irak. Ya keluar. Dan waktu itu nama besar Al-Hasan Al-Basri sudah dikenal. Tapi banyak orang tidak tahu bagaimana Al-Hasan Al-Basri, tidak tahu bagaimana majelisnya ya. Karena tidak seperti zaman sekarang, orang kesulitan untuk mengakses informasi.
Maka murid ini ketika dia keluar bertemu dia dengan seseorang ya. Bertemu dengan seseorang, dia tanya, "Min aina anta?" Dari mana engkau wahai fulan? Dia katakan, "Ana rajulun min ahlil Basrah." Aku adalah seorang yang berasal dari Basrah, dari Irak. Maka kebetulan orang ini, ia ingin tahu tentang bagaimana Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di Basrah. Dia tanya, "Apakah engkau kenal dengan Al-Hasan Al-Basri?" Kata muridnya, "Iya, saya bermajelis dengan Al-Hasan Al-Basri." Maka orang itu bertanya, "Ceritakan kepadaku bagaimana kiranya gambaran majelis Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri itu." Dia mengatakan Al-Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang ketika memerintahkan dalam kebaikan, beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Al-Hasan Al-Basri adalah seorang ulama ketika beliau melarang dari sebuah keburukan, maka beliau adalah orang yang pertama kali meninggalkannya. Kemudian disebutkan seluruh kebaikan Al-Hasan Al-Basri. Apa kata orang yang mendengarkan itu? Dia mengatakan, "Hasbuka, hasbuka, hasbuka." Cukup, cukup, cukup. Kaifa yudhillu qaumun hadza fihim. Bagaimana satu kaum akan tersesat kalau ada orang yang seperti ini di tengah-tengah mereka. Bayangkan majelisnya Hasan Al-Basri bisa menyelamatkan kaumnya, komunitasnya, masyarakatnya dari penyimpangan. Ketika ada syubhat disampaikan kepada Hasan Al-Basri, maka dipatahkan syubhat itu. Ketika ada hal yang tidak jelas dari agama, maka Hasan Al-Basri akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sehingga langkah untuk selamat dari fitnah adalah hadir di majelis-majelis keilmuan. Kemudian kiat yang kedua, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan menyibukkan diri dengan ibadah dan berbagai amalan-amalan kebaikan. Supaya kita tidak larut dengan fitnah yang ada, tidak disibukkan dengan perkara yang sia-sia, maka mari kita sibukkan hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan dengan baca Al-Qur'an, berzikir, melakukan salat-salat sunnah, qiyamul lail dan yang lainnya. Sehingga hari-hari kita disibukkan dengan kebaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berpesan ketika datangnya fitnah yang gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Fitanan kakita'il lailil muzlim. Sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang seperti malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari ada orang yang masih beriman tapi sore harinya dia telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau orang yang sore harinya dia masih beriman akan tapi pagi harinya telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia tukar agama ini dengan bagian kecil dari dunia karena terfitnah dengan dunia. Wal'iyadzubillah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Beliau pernah mengatakan, aku bertemu dengan orang-orang sufi, tidak ada yang bisa aku ambil dari mereka kecuali dua hal saja. Yaitu pertama, yang perkataan mereka, waktu seperti pedang. Al-waktu kasayf, waktu seperti pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka waktu akan memotongmu. Kemudian perkataan mereka yang kedua, jika engkau tidak mengisi waktu, menyibukkan waktumu dengan kebenaran, niscaya waktu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Maka cara selamat dari fitnah adalah kita sibukkan hari-hari kita dengan kebaikan, agar kita tidak larut dengan berbagai fitnah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi berbagai macam syubhat dan syahwat. Ketika ada artikel, ada tulisan, atau bahkan ada buku yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas penulisnya misalnya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Kita beranjak, kita memilih kitab-kitab para ulama, tulisan orang-orang yang memang memiliki kapabilitas berbicara di dalam masalah agama. Karena ingat bahwa hati kita lemah, akan tapi syubhat itu menyambar-nyambar. Sebagaimana perkataan para salaf, al-qulubud dha'ifah wasyubbahu khatafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Barang siapa yang dia tinggalkan syubhat, dia memilih halal yang sudah jelas, maka dia telah menjaga agamanya. Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi. Barang siapa yang tinggalkan syubhat, maka dia telah menjaga agamanya.
Kemudian yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kiat agar kita selamat dari fitnah di akhir zaman adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membimbing, yang menjaga hati seorang muslim, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing di atas kebaikan dan kebenaran. Di antara doa yang bisa kita baca adalah kita melazimkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah jahannam, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, serta keburukan al-masih ad-dajjal. Kita juga bisa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb, janganlah engkau palingkan, engkau jadikan hati ini condong pada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah petunjuk dengan rahmat dan karuniamu, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi karunia. Dan berbagai doa-doa lain yang bisa kita baca agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Waktu yang ada bisa kita manfaatkan untuk diskusi, tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dari Sydney. Tafadhali. Ustaz, ini dari lihat kondisi-kondisi yang fitnah akhir zaman ini, apakah sekarang ini udah termasuk, Ustaz? Masya Karena Allah. kayaknya banyak sekali tanda-tanda yang udah terjadi gitu. Iya. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Pertanyaan yang sangat bagus dari Sydney ya. Apakah fitnah yang disebutkan itu sudah terjadi zaman sekarang? Jawabannya sudah. Betapa banyak kita melihat praktek-praktek kesyirikan ya. Bahkan ramalan-ramalan itu sudah dekat sekali. Kalau dulu seorang itu datang ke paranormal, ke dukun dan yang semisalnya, kalau sekarang justru mereka lah yang mendatangi kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Demikian pula kita melihat betapa banyak kasus-kasus kriminal ya, pembunuhan dan yang lainnya. Terkadang hanya masalah-masalah sepele. Hanya rebutan masalah uang yang tidak banyak jumlahnya. Kemudian terjadi pembunuhan dan yang semisalnya. Jadi semua atau tanda-tanda atau fitnah-fitnah yang kita sebutkan itu sudah ada. Maka saatnya kita sekarang mendekat, merapat di majelis ilmu agar kita selamat dari berbagai fitnah-fitnah tersebut. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Taib, silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, silakan Bu. Ya, ini kami dari Canberra, ada pertanyaan. Apakah jika orang tua memiliki anak yang boleh dibilang favorit gitu, padahal anaknya banyak, tapi orang tua hanya menumpukan perhatiannya pada satu anak itu, apa-apa dia, apakah itu termasuk syirik, Ustadz? Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan yang bagus dari Canberra ya. Tentang ketika orang tua memiliki anak yang banyak, akan tapi salah satu dari anak tersebut itu lebih disayangi daripada yang lainnya, apakah ini kesyirikan? Iya, di dalam masalah ini maka ini bukan termasuk kesyirikan, tapi ini harus diminimalisir kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Karena sebagai orang tua tidak boleh berlaku tidak adil kepada anak-anaknya di dalam masalah-masalah yang zahir, yang tampak. Adapun dalam masalah batin, ketika seorang ibu atau seorang bapak lebih condong kepada salah satu anaknya
anak yang paling kecil misalnya, atau anak yang tengah, atau anak yang paling besar, dan itu batin ya, tidak bisa dikelola, tidak bisa di manage begitu, maka itu diperbolehkan. Akan tapi dalam masalah-masalah yang zahir, dalam masalah pemberian, dalam masalah membagi makanan dan seterusnya, maka itu harus adil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, yang mana suatu ketika dia mendapatkan pemberian dari bapaknya. Jadi bapaknya ini memiliki istri yang lebih dari satu, dan salah satunya adalah ibunya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu ini. Bapaknya An-Nu'man bin Bashir ini memberikan kepada Nu'man ini sebuah pemberian, dan ibunya mengatakan, aku tidak akan meridai pemberian ini sampai dipersaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah An-Nu'man dengan bapaknya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau juga memberikan yang seperti ini kepada anak-anakmu? Kata bapaknya, tidak. Maka beliau mengatakan, berlaku adillah engkau dalam anak-anakmu. Akhirnya dicabut kembali pemberian itu dan tidak jadi diberikan kepada An-Nu'man bin Bashir. Ini menjadi salah satu ibrah bahwa di dalam masalah-masalah yang zahir, pemberian, kemudian uang dan yang semisalnya makanan, maka orang tua tetap harus berbuat adil. Akan tapi di dalam masalah hati ya, ketika seorang itu cenderung pada salah satu anak, maka ini diperbolehkan. Yang jelas jangan sampai kecenderungan itu menjadikan dia mendolimi anak-anak yang lainnya. Dan ini bukan termasuk kesyirikan, hanya saja itu harus dikurangi, diminimalisir agar tidak memunculkan kecemburuan kepada anak-anak kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur? Setelah sebelumnya ada ide Nabi Yusuf akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Apa kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang membunuh itu atau yang memasukkan dia ke sumur? Inna lanaraha, sesungguhnya bapak kami adalah orang yang berbuat kezaliman, ketidakadilan. Jadi ada rasa kecemburuan dari mereka sehingga akhirnya terjadilah hal yang sedemikian rupa. Maka jangan sampai yang seperti ini terjadi di rumah tangga kaum muslimin. Barakallahu fikunna. Taib, silahkan yang lainnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini Waalaikumsalam dari Melbourne. warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Bu. Silakan dari Melbourne ya. Iya, mau tanya ini mengenai syubhat tadi. Kalau kita kan sekarang banyak sekali ya, apalagi di medsos gitu ya, memberikan kita tuh membaca sesuatu yang memang sebenarnya itu kebaikan, hanya kita tidak tahu bahwa itu orang tersebut kita tahu itu teman, bukan seorang ahli ulama gitulah ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa dia mungkin mengambil dari suatu website yang mungkin dipercaya gitu. Nah, apakah itu termasuk syubhat atau karena kita tahu kan ada hadis yang mengatakan bahwa menyebarkan kebaikan itu juga dianjurkan gitu. Itu bagaimana tuh? Taib, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Iya, luar biasa pertanyaan dari Melbourne tentang bagaimana ketika kita mendapatkan mungkin artikel ya atau flyer-flyer yang berisi kebaikan, apakah ini syubhat dan bolehkah kita menyebarkannya begitu? Iya, yang pertama akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa menyebarkan kebaikan itu adalah bagian dari pahala bagi orang yang menyebarkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan. Ketika misalnya ada flyer tentang keutamaan melakukan puasa sunnah misalnya, kemudian kita sebar dan orang melakukan itu, maka kita seolah-olah mendapatkan pahala puasa sunnah dan demikian yang seterusnya. Ya, jadi masalah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pastikan dulu bahwa ini adalah kebaikan, bahwa ini adalah kebenaran. Dari mana kita tahu? Yang pertama kita bisa mengenali dari sumbernya. Kalaulah yang memberikan adalah orang-orang yang dipercaya, yang thiqah ya, yang berikan adalah teman kita yang memang dia sangat hati-hati dalam menyebarkan sesuatu, atau dalam flyer atau tulisan itu ada sumber referensi yang jelas ya, di website-website yang jelas keilmuannya ya, yang dalam masalah-masalah agama, maka kita boleh menyebarkannya.
Akan tapi ketika ada hal yang masih syubhat ya, ada hadis yang kita ini gharib, ini kita ngelihat hadis ini kayaknya kita baru dengar. Aneh sekali hadis ini. Atau statement-statement yang aneh, artikel-artikel yang tidak umum, maka tanyakan dulu kepada orang-orang yang alim, kepada para ulama, kepada para asatidz, sehingga kita mendapatkan pencerahan. Jangan bermudah-mudahan di dalam penyebaran. Karena di dunia media sosial seperti zaman sekarang, ketika sudah tersebar maka sulit sekali untuk ditarik. Sulit sekali. Pertimbangkan dulu, sebaiknya kita tahan kecuali itu benar-benar kebaikan. Kalau sudah jelas sumbernya, yakin kebaikan, yakin manfaat, maka kita menyebarkannya. Dan ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika berdakwah, ketika menyebarkan kebaikan, kita juga harus mempertimbangkan dampaknya. Artinya, apakah orang yang kita beri itu akan merespon dengan baik atau malah sebaliknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an di surat Al-A'la, Allah berfirman, "Fadzakir in nafa'ati dzikr." Berikanlah peringatan di tempat yang peringatan itu bermanfaat. Kadang ada orang itu ketika mengirimkan artikel atau flyer di rekannya ya, misalnya tentang keutamaan segera melunasi hutang ya, dia dikirimkan kepada rekan yang kebetulan dia punya piutang kepada teman tersebut. Kadang orang tersinggung. Nah, seperti ini perlu jadi bahan pertimbangan. Jadi jangan sampai niat kita baik tetapi respon dari orang yang mendapatkan itu kurang baik. Atau seorang mengirim ya di waktu-waktu yang tidak tepat, di tengah malam dan semisalnya, sehingga mengganggu, maka ini menjadi bahan pertimbangan. Tapi secara umum ketika akan menyebarkan maka perhatikan dari mana sumbernya dan pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar bersumber dari kebenaran. Artinya ada dalilnya yang jelas. Ketika masih ragu maka sebaiknya ditahan. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang masih syubhat. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, barakallahu fikum. Silakan. Barakallahu fik. Hayyakunallah. Tafadhali. Barakallahu fik Ustaz. Wa fikunna barakallah. Silakan Bu. Hayakila wa bayaki Ustaz. Ya, kami ada pertanyaan, maaf di luar tema. Silakan Bu. Dari mana ini Bu? Dari Brisbane. Dari Brisbane, Masya Allah. Silakan. Ya, afwan Ustadz. Jadi bagaimana hukumnya duduk kurfuso ketika di dalam majelis Quran ketika masa-masa rehat gitu Ustadz? Apakah tidak diperbolehkan anak perempuan untuk sholat, duduk bersila? Iya. Dan apakah bentuk takzim kepada guru adalah dengan tidak adanya kontak mata, karena dianggap itu kurang ajar, tidak respect kepada gurunya gitu Ustaz. Mohon bimbingannya dalam adab menuntut ilmu Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikunna, luar biasa pertanyaan yang bagus dari Brisbane ya, tentang bagaimana duduknya seorang murid, seorang santri di majelis ilmu ya. Iya, yang pertama akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya sebaik-baik duduk di dalam Islam ini adalah duduk iftirash ya. Duduk iftirash adalah duduk di antara dua sujud. Itu umum ya di dalam majelis, termasuk ketika makan yang lesehan itu seperti itu. Akan tapi ya ketika hal-hal yang dirasa memberatkan ya, artinya kadang-kadang di majelis ilmu kan lama ya, butuh waktu yang lama, maka duduk bersila tidak menjadi masalah. Yang jelas jangan menunjukkan sikap yang kurang adab di majelis ilmu. Misalnya duduk dengan apa istilahnya itu, kalau dalam Jumat itu ada namanya duduk mendekap ya, mendekap lutut seperti itu. Sehingga ketika dilihat apalagi gurunya itu ada di situ ya, artinya ustadzanya ada di situ, maka menunjukkan bahwa sikap yang kurang simpatik terhadap ilmu yang sedang disampaikan. Karena seorang yang tidak menghargai ilmu maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dikatakan oleh para ulama, seandainya kita memberikan semuanya untuk ilmu, niscaya ilmu akan berikan sebagiannya untuk kita. Ketika seorang tidak memuliakan ilmu, maka jangan berharap ilmu itu akan memuliakan dia. Ilmu itu akan masuk kepadanya. Maka secara umum, balik lagi, duduk bersila diperbolehkan dan yang lainnya. Ketika apalagi waktu-waktu istirahat ya, ketika kajian sedang santai ya, sesi tanya jawab dan misalnya, maka boleh dengan hal-hal yang sifatnya santai, tidak formal atau tidak resmi begitu. Baik, dan tidak, setahu kami wallahu taala alam, tidak ada duduk-duduk yang secara khusus itu terlarang ketika majelis ilmu. Yang penting tidak menunjukkan hal-hal yang su'ul adab kepada seorang guru. Baik, kemudian yang berikutnya tentang bagaimana pandangan ketika guru menyampaikan ilmunya.
Pandangan kita adalah kita menatap atau melihat guru tetapi dengan rasa ingin tahu ya, bukan pandangan yang seperti orang yang sedang menatap semacam kebencian begitu, tidak seperti itu. Tapi kita merasa butuh, kita ingin mendengar, menyimak kata demi kata yang keluar dari lisannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang khutbah Jumat, di antara adab ketika mendengarkan khutbah, ketika Rasulullah SAW telah berdiri di atas mimbar, maka para sahabat itu menghadapkan wajah-wajah mereka ke Rasulullah SAW karena ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian di antara adab yang sering terlupakan, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah diam di majelis ilmu. Diam dalam arti secara lisan maupun diam dalam arti secara perbuatan. Artinya, usahakan tidak berbicara ketika majelis ilmu telah dibuka. Dan tangan kita tidak sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Seperti bermain tikar dan yang lainnya, bermain bolpen dan semisalnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka berusaha tenang, berusaha fokus, berusaha untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Mencatat dan yang semisalnya. Ini di antara adab majelis ilmu dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk duduk di majelis ilmu dan tidak ada satu majelis yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yang dibanggakan oleh para malaikat yang suci yang ada di langit sana, dan orang-orang yang berada di dalamnya tidak akan menyesal kecuali dia adalah majelis ilmu. Barakallahu fikunna. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KL ya? Gak bisa ikut dari ini? Iya. KL? Nggak bisa, Ustaz. Masya Allah. Nggak bisa hadir. Silakan. Ini pertanyaannya, Ustaz. Apa boleh kami sebagai orang tua menjelaskan kepada anak-anak yang berusia mumayyiz dan sudah balik tentang banyaknya perbedaan aliran, Ustaz? Seperti Islam ya, macam-macam aliran, Ustaz. Maksudnya supaya anak kami dapat memilih mana teman yang baik dan pergaulan yang kelak akan semakin luas, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari KL ya, dari Malaysia. Iya, apakah anak-anak usia mumayyiz, usia 6-7 tahun itu sudah perlu diberikan kelompok-kelompok di dalam Islam ya, sehingga mereka punya kehati-hatian di dalam berteman? Yang pertama, kita harus mendahulukan hal yang prioritas ya. Sebelum dia tahu tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, sebaiknya kita ajarkan dulu tentang perkara yang penting. Tentang tauhid, tentang sholat, tentang adab, dan yang lainnya terlebih dahulu. Kalaulah itu sudah masuk di dalam keilmuan anak-anak kita, dan kadang mengajari mereka itu tidak harus dalam kondisi yang resmi ya, duduk ya hadap-hadapan, kemudian membuka buku, membuka kitab, tidak harus seperti ini. Kadang kita bisa mengajari mereka ketika di meja makan, ketika sedang ngobrol santai dengan mereka. Yang penting transfer keilmuan itu masuk. Dan anak-anak kita sudah paham. Mereka sudah paham tentang kesyirikan, mereka tahu bagaimana menutup aurat, mereka tahu tentang adab makan dan semisalnya, maka boleh kita tambahkan untuk memperluas wawasan mereka. Misalnya kita beritahu bahwasanya hati-hati, di dalam masalah takdir ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada kelompok-kelompok yang Jabariyah, yang mereka menganggap mereka dipaksa dengan takdir, dan ada kelompok Mu'tazilah yang mereka menganggap mereka membentuk takdir. Setelah anak kita paham bahwasanya hidup ini berjalan di atas takdir Allah, mereka paham bahwa tidak akan menimpanya kecuali telah dituliskan oleh Allah. Mereka sangat paham sekali. Ketika mereka sakit, itu takdir Allah, mereka paham. Baru kita tambahkan informasi itu. Hati-hati di sana wahai anakku, ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Demikian pula yang lainnya, kita menjelaskan tentunya setelah mereka mendapatkan hal yang pokok dari agama ini. Karena ilmu ini sangat luas, dan ilmu kita terbatas, maka kita utamakan yang prioritas untuk anak-anak kita. Sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu kathirun wal umru qasirun fakhudh minal ilmi ma yahtaju ilaika fi amri dinika. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu ini sangat luas, sangat banyak, sedangkan umur kita terbatas, maka ambillah dari ilmu apa yang paling bermanfaat untuk dirimu dalam urusan agama. Dan demikianlah cara mengajarkan anak kita dengan skala prioritas yang penting, kemudian yang lebih luas dari itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Assalamualaikum Ustadz. Ini dari Waalaikumsalam Sydney warahmatullahi lagi wabarakatuh. ronde kedua. Silakan Bu dari Sydney. Ada berapa kota hari ini yang ikut? 4 ya? 4 insya Allah Hanya Ustadz. 4 ya, Masya Allah. Silakan Bu. Tafadhali. Iya Ustadz mau tanya bagaimana cara bersikap adik ipar terhadap kakak ipar. Jadi gini Ustadz ya, kalau seumpama kita ini, saya punya kakak laki-laki ya Ustadz. Dan saya mau bertamu ke rumahnya si kakak saya. Iya. Tapi istrinya itu dia lagi sibuk. Dia sepertinya keberatan. Apakah saya cuman hanya izin sama kakak saya laki atau harus izin sama istri suami kakak saya Ustadz? Masya Allah. Jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari Sydney ya, putaran kedua. Iya, tentang interaksi antara kita dengan istri kakak ya, atau ipar begitu. Iya, sebenarnya ini hal-hal yang sederhana ya, tetapi ketika kita tidak perhatian, seseorang tidak memperhatikan, maka bisa memunculkan permasalahan di antara keduanya ya. Wal iyadzubillah. Bagaimana sikap yang tepat ya? Yang tepat adalah seorang wanita atau antunna itu izin kepada kakak. Dan kakak itu mempertimbangkan kondisi istri, bahkan mungkin anak-anaknya. Misalnya kita pengen telepon, atau bahkan kita pengen berkunjung ke rumahnya. Maka sebagai seorang suami dia melihat kondisi keluarganya. Apalagi kunjungan itu bukan kunjungan yang urgent, yang penting. Maka jangan bermudah-mudahan di dalam menerima. Mungkin bisa ahad pekan depan ya, supaya longgar, anak-anak lagi lelah, habis ujian, atau istri lagi capek, habis ini, seperti itu. Sehingga pertemuan antara antunna dengan ipar ya, dengan istrinya kakak itu menjadi nyaman. Dan hati-hati di dalam berbuat, di dalam berkata, jangan sampai mungkin karena sudah kadung akrab ya, sudah saling kenal, akhirnya ucapan itu tidak terkontrol, ucapan-ucapan yang sifatnya menyinggung, maka sebaiknya dihindari. Jangan lupa memberikan hadiah juga kepada ipar ya, kepada kakak dan anak-anaknya, supaya lebih mengakrabkan hubungan di antara antunna berdua. Jadi secara umum akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, muamalah antun dengan ipar itu adalah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik itu secara ucapan maupun secara perbuatan. Jadi apa yang dirasa baik maka itu yang dilakukan, dan apa yang dirasa buruk maka ditinggalkan. Jangan mentang-mentang sudah kenal misalnya kemudian berkunjung kapanpun, atau mungkin anak ketika bermain di rumah kakak itu diberantakin, makanya dihindari. Jadi kita harus melatih anak-anak kita, meskipun itu di saudara atau di orang tua kita ajarkan adab ke mereka. Nanti di sana nggak boleh rewel, nggak boleh nangis, nggak boleh berantakan. Kalau dikasih makan maka bilang terima kasih, dan seterusnya. Sederhana, tapi kita ajari mereka dari perkara yang sederhana semacam ini. Sehingga hubungan tetap baik, hubungan tetap harmonis, dan tidak ada permasalahan yang menjadikan pecahnya, retaknya hubungan kedua belah pihak. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Ini dari Canberra. Dari Canberra, silahkan. Nah, saya mau nanya Ustadz, Iya. kalau saya kan dari masih gadis waktu itu beli rumah. Iya. Nah, tadi saya berniat itu dalam hati, cuman nggak ngomong ke orang tua sih, untuk ngebeliin rumah itu untuk tempat tinggal orang tua. Masya Allah. Untuk pembelian rumah itu ada uang kakak saya perempuan juga. Nah, yang mau saya dan kakak saya nggak punya anak. Saya mau tanyakan, kalau misalnya salah satu di antara kami ada yang meninggal, Iya. nah itu untuk masalah warisan atau rumah itu gimana Ustadz? Tapi posisi saya 5 bersaudara, 3 laki-laki, 2 perempuan. Itu kakak itu ngasih uang, akadnya apa Bu? Artinya hibah, diberikan cuma-cuma, atau itu pinjaman yang harus dikembalikan kalau jenengan punya uang nantinya? Gimana akadnya itu? Kita nggak ada perjanjian, cuman istilahnya saya ngomong sama dia membantu untuk beli rumah itu. Untuk orang tua begitu ya? Tapi sempat terlafadzkan nggak bahwa rumah ini untuk orang tua begitu? Saya sama orang tua nggak terucap, cuman saya dalam hati saja gitu. Masya Niat Allah. kalau saya pengen beli rumah ini untuk tempat tinggal orang tua saya, kan
karena saya nggak mau ngontrak-ngontrak terus ya Ustadz. Iya, Masya Allah. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikunna, pertanyaan yang bagus. Iya, jadi ketika antun misalnya membuat sebuah rumah, kemudian ada uang dari kakak tadi ya, maka diperjelas dulu status uang itu. Artinya apakah itu pinjaman yang harus diselesaikan ataukah hibah. Jadi kalau hibah ya sudah, dua anak ini sama-sama bangun rumah dan ada niatan untuk diberikan kepada orang tua. Kalau sudah niatan begitu, ini masih niatan ya, belum jadi sebuah akad begitu kalau dalam fikih, maka kita lihat apakah ada akad. Kalau misalnya sudah ada akad dengan ibu meskipun dalam kondisi yang tidak formal ya, misalnya ibu sedang istirahat di kamarnya, kemudian kita bilang, Bu, kita sudah buatin rumah buat ibu dan seterusnya, dan itu buat ibu. Intinya sudah terlontar bahwa, terlafatkan bahwa itu untuk ibu, maka status rumah itu sudah menjadi milik ibu. Artinya bukan milik dua anak ini begitu. Sehingga nanti kalau meninggal maka itu adalah miliknya ibu. Jadi bukan untuk diwaris untuk anak-anak atau saudara-saudara yang ada begitu. Tapi kalau melihat alur ceritanya tadi sepertinya itu adalah hibah atau dua orang yang mengumpulkan harta dan ada keinginan untuk diberikan ke ibu tapi belum terlafatkan. Kalau belum terlafatkan, misal saja salah satu dari saudara itu meninggal dan si pemilik ini tidak punya anak, maka dipastikan dulu bagian dari masing-masing semacam kontributor itu ya, yang pemilik saham itu berapa. Misalnya begini, 60% pembelian rumah itu dari uang antun begitu, 40%-nya dari uang kakak. Itu begitu, jadi 60-40. Maka nanti ketika salah satu meninggal, misalnya kakak meninggal, maka kakak yang dibagi hanyalah 40% dari harga jual rumah itu. 40%-nya itu yang akan diwaris, bukan semuanya. Karena 60%-nya adalah milik antun. Demikian sebaliknya, misalnya antun yang meninggal, maka 60% saja yang akan diwaris, bukan semuanya. Siapa yang akan menjadi ahli waris? Kalau tidak ada anak, maka yang menjadi waris adalah ibu. Ibu itu mendapatkan sepertiga atau seperenam. Kalau nggak punya anak, maka sepertiga. Kemudian nanti menjadi asobah untuk saudara-saudara yang lainnya. Seperti itu. Jadi perlu dipertegas dulu apakah sudah ada akad dengan ibu. Kalau ada berarti itu milik ibu. Kalau tidak maka salah satu di antara dua orang yang membangun atau membeli rumah ini, maka itu memiliki saham. Sehingga ketika meninggal salah satunya, yang dijadikan, yang dihitung sebagai harta warisan hanyalah bagian yang meninggal. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami. Maaf Ustadz. Iya, silahkan Bu. Kalau ibu saya sudah meninggal, gimana tuh Ustadz? Kalau sudah meninggal berarti yang menjadi ahli waris hanya saudara Bu. Jadi ahli waris saudara. Laki atau bagaimana ya Ustadz? Gimana Bu? Ya kalau saudara saya laki-laki ada. Jadi kalau antara saya dan kakak saya meninggal, jadi ibu sudah tidak ada. Ibu tidak ada, berarti kan tinggal saudara laki-laki 3, perempuan 1. Maka nanti cara baginya gini, mereka semua jadi asobah Bu. Jadi asobah artinya mereka yang akan menghabiskan semua harta itu. Jadi misalnya laki-laki 3, perempuan 1 kan ya. Maka laki-laki dihitung 2 kepala. Sehingga 3 kali 2, 6, tambah perempuan 1, 7. Harta warisan itu dibagi 7 gundukan, 7 bagian. Nanti laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuannya 1. Misalnya 60% rumah itu, misalnya nih ya, itu harganya 700 juta. Misal saja nih ya, untuk memudahkan hitungan. Maka dibagi 7 bagian, sehingga satu bagian nilainya 100 juta ya, satu bagian 100 juta. Maka nanti laki-laki mendapatkan 200 juta masing-masing, sedangkan yang perempuan mendapatkan 100 juta. Sekali lagi yang dibagi Bu hanya sahamnya jenazah yang meninggal, bukan satu rumah utuh. Karena itu dulu membelinya adalah dari 2 orang secara berpatungan. Begitu Bu. Iya, makasih Ustaz. Baik, barakallahu fikunna. Silakan mungkin kalau ada yang lainnya. Assalamualaikum, ini dari Melbourne lagi. Ustaz. Dari Melbourne, silakan Bu. Ada titipan pertanyaan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, zaman sekarang fitnah dari internet yang masuk ke rumah-rumah, di mana anak-anak kita tugas sekolahnya sangat berhubungan dengan internet.
sementara banyak iklan-iklan yang negatif itu ada gitu. Iya. Kemudian walaupun kita sudah berusaha untuk membatasi pemakaian internet, Iya. tetapi anak-anak ini karena masih lemah imannya sehingga tidak mustahil akan terpengaruh. Mohon nasihatnya Ustadz, Baik. bagaimana kita sebagai orang tua bersikap. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Melbourne ya, tentang fitnah yang kita tidak mungkin untuk menghindarinya ya. Zaman sekarang kita nggak mungkin bisa lepas dari internet ya, dari dunia maya, karena sebagian urusan dunia kita itu terikat di sana begitu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah yang akan membimbing seorang manusia. Ketika hati seorang itu baik, maka perbuatan yang akan dilahirkan dari orang tersebut maka akan baik pula. Termasuk ucapannya, termasuk yang akan dia tulis, yang akan dia komentari, dan seterusnya. Ini langkah pertama. Bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kita? Yang pertama, hadir di majelis ilmu, dan yang kedua, menyibukkan diri dengan amalan-amalan kebaikan. Berikutnya, setelah kita berusaha untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan iman dan takwa kita berusaha untuk membatasi penggunaan internet tersebut. Kita tidak menggunakannya kecuali dalam hal yang dirasa diperlukan. Misalnya ada pembatasan waktu, kita tidak boleh, anak-anak tidak boleh menggunakan internet di jam sebelum subuh misalnya sampai maksimal isya, atau bahkan asar ditarik kembali, dibatasi seperti itu. Karena seandainya bukan hal-hal yang negatif yang dilihat oleh anak-anak, maka itu sangat membuang waktu mereka. Yang seharusnya mereka bisa murajaah, bisa menghafal Al-Quran, tersibukkan dengan hal seperti itu. Jadi terus harus ada pembatasan. Kemudian pengawasan dan juga bimbingan. Artinya diberitahu bahwa nanti kalau ada iklan yang ada nuansa musiknya, maka dikecilkan. Kalau nggak bisa dihilangkan, dikecilkan. Nanti ketika sudah, maka klik lewati iklan itu. Dan seterusnya. Mereka harus dilatih untuk cerdas berinteraksi dengan internet. Kemudian misalnya ketika harus video conference ya, ketika sekolah tatap muka dengan video conference misalnya, maka harus berpakaian yang rapi, berhijab. Kemudian tidak boleh ya bercakap-cakap ketika guru sedang menerangkan, dan seterusnya. Perlu ada bimbingan seperti itu. Sampai dia tahu bagaimana cara berinteraksi yang baik, yang cerdas dengan internet tersebut. Dan semua kita terus belajar. Karena kadang-kadang bisikan setan sangat luar biasa. Awalnya ada hal-hal yang sederhana, tapi terus dibawa oleh setan sehingga akhirnya terjerumus pada hal-hal yang menyimpang, wal iyadzubillah. Sehingga marilah kita ajak anak-anak kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Kita berikan arahan kepada mereka, kita batasi penggunaan internet, dan terus memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita serta keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Wafikunna barakallah. Silakan Ya, Bu. dari Brisbane lagi ada Brisbane. pertanyaan titipan. Silakan Bu. Iya. Apabila kita melihat kawan dan kerabat kita melakukan ibadah yang kita tahu itu tidak ada dalilnya, Iya. bagaimana cara kita menyampaikannya kepada mereka? Dan apakah benar berdakwah kepada kerabat itu wajib dibandingkan berdakwah kepada kawan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fi. Masya Allah. Wajuzitunna khairan. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Brisbane ya. Tentang ketika kita melihat orang-orang yang melakukan ibadah tapi tidak ada contohnya di dalam Islam ini, dan bagaimana cara kita untuk mengingatkannya. Terus bagaimana cara kita mengingatkan tadi ya orang-orang yang seperti itu. Iya, yang pertama akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita ingat satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Mereka lelah, capek melakukan sebuah amalan, tapi tasla naran hamiyah, mereka dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat itu, dia sebutkan kisah tentang Umar bin Khattab yang melihat seorang pendeta yang sudah sepuh usianya, yang dia sibuk beribadah di tempat peribadahannya. Maka Umar mengatakan, dia bacakan ayat itu, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Kasihan orang ini, dia telah lelah beribadah, tapi nanti pada hari kiamat dia akan dilemparkan di neraka yang menyala-nyala. Kemudian
kita juga tahu ya bagaimana kisahnya Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan Al-Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang berwudu dengan wudu yang kurang baik ya. Jadi wudunya tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini anak-anak kecil. Maka Al-Hasan dan Al-Husain kalau dia menegur, wahai paman wudumu salah, maka dianggap ini adab yang buruk ya. Ini adab yang kurang baik begitu. Maka apa kata Hasan dan Husain? Dia katakan, ya ammi, wahai pamanku, kami ini akan berlomba berwudu. Coba tolong nilai siapa di antara kami yang wudunya paling baik. Maka mulailah Al-Hasan berwudu, kemudian Al-Husain berwudu, terus mereka berjalan. Kemudian mereka datang kepada paman itu dan dia tanya, siapa di antara kami yang paling bagus wudunya, wahai paman? Maka paman itu mengatakan, sungguh kalian berdua wudunya lebih bagus daripada wuduku. Ini di antara salah satu contoh bagaimana kita mempertimbangkan adab ketika akan mengingatkan orang lain. Kalau orang yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW itu lebih tua usianya, tentunya berbeda dengan orang yang lebih muda usianya dengan kita. Kita harus menggunakan bahasa yang santun, waktu yang tepat, cara yang tepat pula. Berbeda dengan anak-anak yang mungkin kita bisa mengingatkan langsung di tempat itu. Jadi pertimbangkan cara yang paling tepat, jangan sampai niatan yang baik itu menjadi sesuatu yang buruk. Kalaulah kita ibaratkan ya, nasihat kita itu seperti air putih yang kadang orang tidak haus pun itu mau diberi air putih. Tapi beda cerita ketika air putih itu diberikan dengan cara dilemparkan. Orang yang haus pun akan marah ketika mendapatkan yang seperti itu. Bagaimana kita menyajikan, kita menyampaikan ilmu tersebut dengan cara yang santun. Dan kadang sebagaimana dia melakukan hal itu tidak sekaligus ya, butuh waktu dia melakukan ibadah yang gak ada contohnya itu, maka kita mengingatkannya pun juga bertahap ya, pelan-pelan ya, kita kenalkan dengan hadis-hadis yang sahih, baru pada saatnya kita menyampaikan bahwa itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertanyaan kedua tadi apa Bu ya? Pertanyaan kedua? Sepertinya satu pertanyaan tadi Ustaz. Satu ya, sudah. Taib, alhamdulillah. Taib, silakan Sydney. Fadal, Sydney, putaran ketiga ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, silakan. Ustadz, sekarang ini banyak marak di Indonesia, jadi kayak orang hataman gitu Ustadz. Jadi kayak orang pindah rumah. Mereka memanggil kayak syukuran, membikin syukuran, tapi yang dipanggil itu grup pengajian. Nah, di grup pengajian itu dibagi-bagi, yang satu ini baca ayat Al-Quran sampai antara juz 1 ke juz 5, yang satunya lagi berkelompok antara juz 6 sampai juz 10 gitu, sampai 30 juz Ustadz. Iya. Apa itu diperbolehkan dalam Islam Ustadz? Taib, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Pertanyaannya luar biasa dari Sydney ini. Taib, yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita tahu ya bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanah." Barang siapa yang membaca kitabullah maka baginya adalah 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Artinya membaca alif lam mim saja itu pahalanya itu sudah 30 kebaikan. Luar biasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan rekor para salaf ketika bulan Ramadan. Bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran mereka. Ada yang menghatamkan dalam satu bulan itu dengan 2 kali hataman seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan yang paling banyak dari mereka itu satu hari bisa hatam Al-Quran itu 8 juz. 4 hari dibaca di 4 hataman dibaca di waktu siang dan 4 kali hataman di waktu malam. Itu rekor yang paling cepat. Ini ketika bulan Ramadan ya. Ini menunjukkan bahwasanya menghatamkan Al-Quran adalah sesuatu yang utama. Yang berikutnya yang perlu kita pahami, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Selain bulan Ramadan ya, artinya bulan yang kita diminta untuk banyak membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran itu harus dengan perlahan-lahan. Artinya meletakkan hak-hak huruf, menerapkan tajwid itu dengan tepat begitu.
Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Maka jangan sampai target untuk segera menghatamkan itu menghilangkan tajwid. Apalagi panjang pendeknya salah, ya, sesuatu yang harusnya ditahan, tidak ditahan, dan semisalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena Al-Quran adalah kitabullah, adalah kalamullah yang cara membacanya itu ada ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu tajwid dan ilmu tahsin. Jadi yang kedua yang perlu kita perhatikan, jangan sampai target pingin menghatamkan Al-Quran tapi melupakan tajwid yang harus ada dalam Al-Quran tersebut. Yang terakhir, bahwa menghatamkan Al-Quran itu adalah individual, yaitu diri sendiri. Maka yang disebutkan oleh para salaf tadi itu adalah masing-masing dari mereka. Jadi kalau ingin menghatamkan maka masing-masing dari diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, silakan. Mungkin yang lainnya. Ya, dari Brisbane Ustadz, Allah barik fiik. Wafikunna barakallah. Ya Ustadz, mohon nasihatnya kepada kami-kami yang masih belajar ini. Terkadang dalam pertemanan itu ada gesekan-gesekan gitu Ustadz. Jadi terkadang kita dianggap tidak berakhlak baik, padahal mungkin kita hanya berbeda mungkin pembawaan saja ya Ustadz ya. Kadang-kadang kan kayak orang Jawa Timur itu mungkin kan agak loud and noisy, tapi tapi kita sebenarnya tidak berniat buruk atau sebenarnya itu su'ul adab gitu, adab gitu ya. Ustadz, sehingga akhirnya timbul persepsi-persepsi bahwa kami ini kurang beradab gitu Ustadz. Mungkin bisa dinasehatkan kepada sesama pertemanan ini Ustadz ya. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya tentang bagaimana adab-adab dalam berteman ya. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita itu harus melihat siapa teman-teman akrab kita. Kalau orang mungkin, artinya orang yang kita kenal boleh banyak, tapi yang kita jadikan teman akrab ya, teman yang mungkin kita sering akan berdialog, berdiskusi dengannya, maka kita harus melihat. Karena teman mempengaruhi agama seseorang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, sesungguhnya ad-dinu, agama seseorang itu tergantung pada temannya. Fanduru amman ta'khuduna, maka hendaknya dia melihat man yukhalil, siapa di antara dia temannya siapa. Jadi seorang itu agama seorang itu tergantung pada temannya, maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Artinya jangan sampai seorang itu membangun hubungan dengan orang yang buruk, ucapan dan seterusnya. Baik, kemudian yang kedua, kita ingat dalam Al-Quran bahwa ada ayat yang mengingatkan bahwasanya al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berteman akrab pada hari kiamat kelak akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Pastikan bahwa teman akrab kita adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak maka kita jaga jarak dengan dia. Ketika dia chat ya kita balas, selebihnya sudah selesai. Tidak terlalu akrab begitu. Adapun teman-teman akrab adalah orang-orang yang bertakwa. Karena betapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa teman-teman inilah yang menyeret mereka di dalam keburukan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan, orang-orang yang menyalahkan teman-temannya ketika pada hari kiamat karena gara-gara pertemanan mereka itu menjadikan mereka masuk ke dalam neraka wal iyadzubillah. Lalu bagaimana kita berinteraksi dengan teman? Ya, kita menjaga ucapan dan perbuatan kita. Jangan sampai lisan kita, perbuatan kita menyakiti teman kita meskipun sederhana. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hati-hati ketika berucap, hati-hati ketika berbuat, termasuk kepada teman kita. Jadi kadang-kadang ketika bergurau inilah, itu tantangannya di situ ya. Bagaimana tetap dalam gurauan, candaan untuk mencairkan suasana, tetapi tidak menyinggung. Kadang-kadang karena terlalu akrab ya, gurauan candaan itu sifatnya merendahkan. Sifatnya itu merendahkan yang lainnya, maka tidak diperbolehkan. Jadi bagi orang yang berteman dia berusaha menjaga diri. Kemudian di sisi orang yang sisi orang yang diinteraksi ya. Jadi misalnya kita yang dijadikan teman oleh orang lain, maka kita harus berlapang dada. Dengan cara apa? Berusaha memberikan ulur pada hal-hal yang kita rasa tidak
kita tidak berkenan. Misalnya ketika berinteraksi ada ucapannya yang kurang pas, maka mungkin dia lagi terbawa suasana senang ya, sehingga ucapannya tidak terkontrol. Oh tadi dia mengatakan ini mungkin nyatanya bagus, cuman ya karena mungkin dia sedang nggak fokus sehingga dia mengatakan yang seperti itu. Intinya berusaha memberikan ulur supaya tidak muncul suudzon. Teman kita itu insya Allah bagus, cuman tadi kayaknya ya dia tergelincir lidah saja. Seperti itu. Dan ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kebiasaan memaafkan orang lain seperti ini adalah amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Sering kita sampaikan hadis tentang Abdullah bin Umar yang bertamu kepada seorang yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Setelah dia bermalam 3 hari di rumahnya, dia tidak punya amalan istimewa kecuali tidaklah dia tidur di malam hari, kecuali dia telah memaafkan semua orang-orang yang telah menyakiti dia pada hari itu. Jadi dia maafkan kesalahan teman-temannya. Dan ini adalah amalan-amalan yang utama. Jadi semoga dengan demikian kita semakin akrab, semakin baik, interaksi semakin bagus, dan kehadiran teman-teman kita mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Iya, pertanyaan terakhir dari Sydney insya Allah Ustadz. Silakan terakhir Bu. Tafadhali. Iya. Ini ada forwardan Ustadz, bacalah setiap pagi 11 kali doa Bismillahirrahmanirrahim, bacaan Quran, inna fatha laka fathan mubina. Iya. Insya Allah rezeki dilancarkan dan urusan dipermudah. Masya Apakah Allah. itu ada dalilnya Ustadz? Tayyib, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Baik, wallahu ta'ala alam. Sepanjang yang kami tahu Bu, ya kita biiznillah sempat ada proyek untuk menyusun tafsir dan pernah sampai di tafsir ayat itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu surat atau ayat pertama di surat Al-Fatah di juz 26. Alhamdulillah kita sempat melihat di situ dan kita melihat kitab-kitab tafsir. Dan kami tidak mendapatkan apa yang tadi diungkapkan ya. Bahkan kalau kita melihat fatham mubina, kemenangan yang nyata dalam ayat itu maksudnya adalah maksudnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin, mayoritas mufassirin. Jadi ayat itu secara khusus membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Semacam itu. Jadi spesifik untuk kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita tahu tafsiran semacam itu maka semakin jauh lagi ya kalau itu digunakan untuk hal-hal yang lebih umum. Kalau ingin yang lainnya maka ada ayat-ayat yang lain yang bisa digunakan untuk motivasi. Adapun ketika ayat itu digunakan dalam hal umum maka butuh penjelasan. Terkait dengan tadi yang ditanyakan apakah itu ketika dibaca dalam waktu tertentu, jumlah tertentu mendapatkan keutamaan. Sepanjang yang kami tahu tidak ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Seandainya ada nanti bisa disampaikan untuk kita koreksi. Kita lihat apakah hadisnya sahih atau dhaif. Tapi sepanjang yang Anda tahu di kitab-kitab tafsir tidak menyebutkan yang demikian itu. Wallahu ta'ala alam. Sudah cukup ya Bu ya? Satu lagi Ustadz terakhir ya. Canberra, buruan Canberra. Masih bisa Ustadz? Satu lagi terakhir kayaknya Bu ya. Oke. Ya Kecil. barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaannya Wafikunna adalah barakallah. Silakan Bu. ya, pertanyaannya adalah saat ini banyak fenomena kawin dan cerai. Iya. Pertanyaannya adalah bolehkah istri meminta cerai dengan alasan saya tidak bahagia, saya ingin membahagiakan diri saya dulu karena dengan pernikahan saya tidak bahagia, saya mau cerai aja. Masya Gitu. Allah. Bolehkah seperti itu Ustaz? Jazakallah khair. Baik, wa jazakumullah khairan. Pertanyaan penutup dari kajian di kesempatan pagi hari ini ya tentang bagaimana istri meminta cerai kepada suaminya. Ada satu hadis yang perlu kita renungkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjadi renungan buat para akhwat, para ummahat agar tidak bermudah-mudahan dalam meminta cerai. Apalagi dalam alasan yang tidak bisa dibenarkan ya. Saya ingin berbahagia dan seterusnya, maka ini bukan alasan-alasan yang syar'i. Lalu bagaimana sikap seorang muslimah? Hendaknya dia bersabar, hendaknya dia berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dia
taati suaminya, dan melakukan hal-hal yang bisa mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga. Karena kedudukan seorang istri terhadap suaminya mempengaruhi posisinya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, dia keluhkan tentang suaminya. Dia sebutkan suaminya begini dan begitu, sisi negatifnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruki. Lihatlah bagaimana posisimu kepada dia, pengabdianmu kepada suami bagaimana. Karena suami adalah surga atau neraka bagimu. Jadi betapa banyak seorang istri mendapatkan kebaikan dan surga karena suaminya, dan sebaliknya betapa banyak seorang istri itu masuk ke dalam neraka waliyadzubillah karena dia tidak pandai berinteraksi dengan suaminya. Jadi tidak boleh seorang istri bermudah-mudahan untuk minta cerai kepada suaminya. Dia berusaha memperbaiki rumah tangganya, memperbaiki dirinya, muamalah kepada suaminya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saatnya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Duduknya kita di majelis ilmu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda, dengan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa membimbing hati kita, menjauhkan dari mara bahaya dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان